Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginput atau bagaimana cara memasukkan sebuah artikel ke dalam aplikasi Mendeley. Langkah pertama adalah silakan teman-teman aktifkan aplikasi Mendeley-nya. Kemudian teman-teman masukkan alamat email yang teman-teman gunakan pada saat mendaftar. Kemudian ketikkan passwordnya dan sign in. Nah, tampilan awal dari aplikasi Mendeley ini teman-teman bisa melihat di sini terdapat menu file, kemudian ada menu edit, ada menu view, tools, dan help. Untuk menginput data berupa artikel ke dalam aplikasi Mendeley ini, maka teman-teman dapat melakukannya dengan beberapa cara. Teman-teman dapat mengklik tombol yang ada di sini atau mengklik menu file. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu add file, add folder, kemudian watch folder, dan kemudian add entry manual. Jika teman-teman ingin melakukannya dengan entry manual atau dengan mengentry data yang sudah teman-teman miliki, maka teman-teman dapat memilih salah satu cara yang ada di sini. Tapi jika teman-teman ingin aplikasi Mendeley atau daftar dari artikel yang teman-teman masukkan di dalam artikel ini terkoneksi langsung dengan internet, maka teman-teman dapat mencarinya pada menu literatur search yang ada di sini. Teman-teman klik satu kali, kemudian di sini akan muncul search engine atau mesin pencariannya. Kemudian teman-teman ketikkan judul dari artikel yang akan teman-teman sinkronkan atau hubungkan dengan aplikasi Mendeley ini. Misalnya teman-teman ingin mencari atau ingin menghubungkan sebuah artikel tentang motivasi dengan aplikasi Mendeley ini, maka teman-teman ketikkan kata kuncinya motivation misalnya, kemudian teman-teman enter, maka di sini akan muncul semua artikel yang memiliki kata kunci motivasi. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan artikel yang teman-teman inginkan, maka untuk menghubungkan artikel tersebut dengan aplikasi Mendeley, teman-teman hanya perlu mengklik tombol hijau-hijau yang ada di sini. Seperti ini misalnya teman-teman ingin menghubungkan artikel ini motivation and personality dengan aplikasi Mendeley, maka teman-teman hanya perlu mengklik tombol hijau yang ada di sini. Akan muncul kata add to library, maka teman-teman tinggal mengkliknya satu kali dan tanda titik tersebut akan berubah menjadi tanda centang. Maka hal itu berarti bahwa artikel The Motivation and Personality ini sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Kemudian teman-teman klik menu all dokumen yang ada di sini, maka artikel yang sudah teman-teman klik tadi sudah secara otomatis terhubung dengan aplikasi Mendeley. Buktinya pada saat teman-teman mengklik all dokumen yang ada pada sub My Library ini, maka akan muncul artikel yang sudah dihubungkan tersebut. Nah, kekurangannya jika teman-teman menghubungkan artikel secara online seperti tadi, ketika artikel itu tidak memiliki authornya atau tidak terdapat penulisnya, maka di sini pada kolom author ini tidak akan muncul siapa penulis dari artikel tersebut. Maka teman-teman harus lebih detail lagi. Teman-teman harus mencari artikel yang memiliki penulis, kemudian memiliki judul, kemudian ada tahunnya dan publishernya siapa, atau siapa yang lembaga yang mempublikasikan artikel tersebut. Nah, teman-teman bisa kembali lagi pada menu literatur search, kemudian teman-teman lihat di sini misalnya untuk artikel yang ini terdapat judul, kemudian terdapat penulisnya siapa dan tahunnya serta penerbit dari artikel tersebut. Teman-teman silakan hubungkan seperti langkah yang pertama tadi. Kemudian teman-teman cari lagi artikel lain yang bisa teman-teman gunakan untuk
kata kunci motivasi ini teman-teman cari misalnya seperti ini, kemudian yang ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa artikel yang sudah dihubungkan dengan aplikasi Mendeley. Silakan teman-teman klik all dokumen dan akan muncul beberapa dokumen yang sudah di input masuk ke dalam atau yang sudah dihubungkan dengan aplikasi Mendeley tersebut. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah memiliki artikel, maka teman-teman dapat melakukannya atau menginput data artikel tersebut ke dalam aplikasi Mendeley ini dengan cara manual, yaitu teman-teman klik tombol segitiga yang ada di sini, kemudian teman-teman pilih add files dan teman-teman cari atau teman-teman temukan di mana file artikel yang akan teman-teman input masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Di sini saya sudah memiliki beberapa artikel, 1, 2, dan 3. Kita input satu-satu terlebih dahulu teman-teman. Sebenarnya untuk menginputnya teman-teman bisa menginputnya secara langsung ketiga-tiganya, tetapi yang dikhawatirkan ketika teman-teman menginput artikel dengan jumlah yang banyak, maka teman-teman akan kesulitan dalam melakukan edit artikelnya. Makanya untuk input data artikel sebaiknya teman-teman melakukannya satu persatu. Baik, kita coba satu dulu untuk input ke dalam artikel. Ini artikelnya sudah masuk ke dalam library dari Mendeley. Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman memastikan apakah judul, author sama tahun serta penerbit dari artikel tersebut sudah sesuai atau tidak. Untuk mengeceknya teman-teman harus mengklik pada artikel tersebut. Kemudian teman-teman lihat di samping kanan dari tampilan Mendeley ini, teman-teman bisa melihat di sini ada tampilan baik dari judul, kemudian authornya, kemudian nama publishernya atau nama jurnalnya, dan seterusnya. Nah, yang pertama teman-teman pastikan dulu bahwa tipe dari artikel ini adalah jurnal. Ini kebetulan yang saya ambil artikelnya adalah artikel dari sebuah jurnal ilmiah. Maka untuk tipenya teman-teman bisa pilih. Di sini terdapat banyak pilihan, mulai dari bill, kemudian book, ada book section, ada case, ada computer program, dan seterusnya. Kemudian ada jurnal artikel, ada magazine, dan seterusnya. Nah, teman-teman pilih jurnal artikel untuk kategori artikel yang saya upload ini. Nah, jurnal artikel, kemudian untuk judulnya. Nah, untuk judul biasanya di dalam penulisan daftar pustaka itu semua judulnya diawali dengan huruf kapital di awal kata. Nah, untuk mengeceknya dan untuk memastikan apakah judul ini sudah sesuai dengan judul artikel, maka teman-teman dapat mengeceknya dengan double klik pada artikel yang sudah diinput masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini. Teman-teman double klik, maka artikel aslinya akan muncul di tabulasi sebelah kanan dari My Library ini. Nah, teman-teman silahkan cek untuk judulnya, ini sudah benar seperti ini atau tidak, kemudian nama authornya, dan seterusnya. Nah, kenapa perlu dilakukan pengecekan seperti ini? Karena biasanya karena terkadang di beberapa artikel itu ketika teman-teman download dan upload masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini, antara judul, author, kemudian nama jurnalnya, kemudian tahunnya, dan seterusnya item-item lain atau elemen-elemen lain yang ada di dalam artikel ini berbeda dengan yang tertera pada artikel aslinya. Nah, teman-teman dapat melihat informasi dari artikel ini pada artikel information yang ada di sini. Nah, judul itu di dalam tanda kutip atau tanda petik yang ini, teman-teman bisa mengubah judulnya jika ternyata
judul yang ada pada details dari aplikasi Mendeley ini berbeda dengan judul yang ada pada artikel. Tapi jika sudah sesuai, maka teman-teman bisa melanjutkan pada step selanjutnya. Nah, katakanlah judul ini sudah sesuai, teman-teman hanya akan mengubah setiap katanya dengan huruf kapital. Seperti ini misalnya. Setelah selesai teman-teman melakukan edit pada judul tersebut, maka teman-teman lanjutkan pada penulisnya, pada authornya. Nah, teman-teman lihat apakah nama yang ada di sini sudah sesuai dengan nama-nama yang tertera di sini. Jika teman-teman bingung melihat nama-nama yang ada pada artikel information ini, misalnya untuk penulis pertamanya yang mana namanya, yang mana nama besarnya atau nama family-nya, maka teman-teman dapat melihatnya pada tampilan sebenarnya dari artikelnya. Kalau yang di atas tadi, nah yang di atas ini merupakan artikel informasi dari Emerald Insight. Kemudian kalau yang ini artikelnya, artikel aslinya. Nah, ini penulis yang pertamanya, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, pada tampilan author ini secara otomatis aplikasi akan menempatkan nama belakang di bagian depan, karena memang pada aturan penulisan daftar referensi, nama penulisnya harus diawali dengan nama family-nya, dari marganya, nama belakangnya. Untuk ini nama family-nya ada di depan, kemudian ini dan bagi penulis yang keempat juga semua nama family-nya ada di depan. Nah, jika ternyata nama yang ada pada author ini ternyata tidak sesuai dengan nama-nama yang tertera pada artikelnya, maka teman-teman dapat mengetiknya kembali dengan nama yang benar pada kolom author tersebut. Nah, di sini untuk author yang pertama kita ketikkan namanya, kemudian teman-teman tekan enter, secara otomatis nama belakangnya akan pindah ke bagian depan dan nama di bagian depannya akan pindah ke bagian belakang. Selanjutnya kita input atau kita ketikkan nama penulis yang kedua, enter, kemudian penulis yang ketiga, enter, dan penulis yang keempat, teman-teman enter, atau teman-teman klik di bagian luar dari kolom penulis tersebut. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah teman-teman melakukan pengecekan pada nama dari jurnalnya. Apakah nama dari jurnalnya sudah sesuai dengan yang tertera pada artikel. Nah, untuk nama dari jurnalnya teman-teman bisa melihat pada kolom di bagian sebelah kiri, atau mungkin di bagian sebelah bawah, atau mungkin di bagian atas dari artikelnya. Nah, kalau di artikel ini teman-teman dapat melihatnya di sudut kiri bawah. Di sini tertulis International Journal of Health Care Quality Assurance, atau teman-teman bisa melihatnya pada kolom informasi yang disediakan oleh website Emerald tersebut. Teman-teman pastikan apakah nama tersebut sudah sesuai dengan nama jurnalnya. Untuk tahun terbitnya teman-teman bisa melihat pada informasi dari artikel tersebut. Selanjutnya volumenya teman-teman bisa lihat di sini lengkap, ada volumenya, kemudian issue-nya yang keberapa, kemudian untuk page-nya, untuk halamannya, halaman berapa sampai yang keberapa. Nah, jika informasi yang tersedia di sini ternyata berbeda dengan artikelnya, maka teman-teman harus menyesuaikan informasi yang ada di sini dengan informasi yang tertera pada artikelnya. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, di sini ada abstrak, kemudian ada DOI-nya, ada ISBN, dan ada ISSN, dan seterusnya. Ini ada nama filenya dan seterusnya. Teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Setelah teman-teman selesai melakukan editing pada details dari informasi artikel, maka teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu teman-teman close judul artikel yang ada di sini, halaman artikel yang ada di sini, atau teman-teman biarkan saja dan teman-teman klik library yang ada di tabulasi yang ini. Nah, kita close saja untuk tabulasi
artikel ini. Setelah teman-teman edit artikel tersebut, maka teman-teman dapat melanjutkan pada langkah yang selanjutnya, atau teman-teman bisa menambahkan artikel-artikel yang lain pada aplikasi Mendeley tersebut. Nah, kita coba input artikel yang kedua. Ini misalnya. Nah, di sini teman-teman klik double klik untuk artikelnya, nanti akan muncul informasi pada, jika teman-teman mengklik artikel tersebut dan tidak berubah, maka teman-teman klik dulu di artikel yang lain, baru kemudian teman-teman klik kembali pada artikel tersebut. Teman-teman silahkan double klik dan akan muncul informasi artikelnya seperti yang tadi, seperti tampilan yang tadi. Kemudian teman-teman pastikan apakah ini jurnal, atau mungkin paper, atau mungkin majalah, atau mungkin buku dan lain sebagainya. Ini kebetulan jenis artikelnya adalah jurnal. Kemudian judulnya sudah sesuai, saya hanya akan mengubah huruf kapitalnya pada masing-masing kalimat, pada masing-masing kata. Untuk informasi penulisnya, di sini terdapat 2 penulis, kita pastikan terlebih dahulu. Ternyata penulisnya sudah benar. Selanjutnya teman-teman cek nama dari jurnalnya. Untuk nama dari jurnalnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Nah, di sini di bagian bawah artikel ini tertera nama jurnalnya, kemudian volumenya, tahun terbitnya tahun 95, volumenya volume 7, kemudian nomornya nomor 2 sampai nomor 3, dan halamannya 7 sampai dengan 11. Informasi lainnya tertera di bawah sini. Setelah selesai, teman-teman close artikelnya, atau teman-teman bisa pilih tabulasi library yang ada di sini. Kita close saja. Sudah 2 artikel yang kita input masuk. Selanjutnya kita input artikel yang ketiga. Caranya adalah masih seperti tadi, add files dan pilih artikel yang ketiga. Kemudian teman-teman sesuaikan dan teman-teman lakukan editing pada informasi yang tersedia pada sebelah kanan dari aplikasi ini dengan judul dari, atau dengan informasi yang ada pada artikel jurnalnya. Double klik pada artikelnya, dan ini adalah informasinya. Teman-teman sesuaikan. Nah, di sini terdapat perbedaan antara judul dari artikel dengan yang ada pada artikel sebenarnya. Di informasi ini tertulis International Journal of Law and Management. Nah, sementara ini adalah nama dari jurnalnya, bukan judul dari artikelnya. Yang mana judul artikelnya? Judul artikelnya itu biasanya ada di dalam tanda kutip atau tanda petik yang ini. Jadi judul dari artikelnya adalah Information Function of Civil Budget. Nah, atau teman-teman bisa melihatnya pada judul yang ada di sini pada artikel aslinya. Nah, di sini ada judul atau title dari artikelnya, kemudian ini nama-nama penulisnya, dan sesuaikan dengan informasi-informasi yang lainnya. Setelah selesai teman-teman melakukan editing pada details dan artikel, informasi artikelnya, maka sekarang kita sudah memiliki 3 artikel yang diinput secara manual dan 4 artikel yang dihubungkan melalui literatur search. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.